Selamat siang Ibu Latifah. Saya Joyce Monica Tarmidi sebagai Prodi PGSD angkatan 2017 dan Fakultas FKIP dan juga Universitas Esa Unggul. Ini adalah tugas pemantapan kemampuan profesional oleh dosen Ibu Latifah Kurotani MPD. Saya akan menjelaskan tentang jurnal yang saya akan bahas tentang pembelajaran IPS di kelas 5 SD. Di sini jurnal itu membicarakan tentang meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS di kelas tinggi atau kelas 5 dengan menggunakan media gambar. Kenapa sekolah ini menggunakan media pembelajarannya dengan media gambar? Karena di sekolah ini masih kurangnya tentang hasil belajar siswa. Jadi peneliti melakukan suatu penelitian dengan menggunakan media gambar supaya anak-anak merasa tidak bosan dalam pembelajarannya. Dan ini diteliti oleh Rudy dan teman-temannya yaitu Antonius Palimbong dan Jamaluddin. Mereka adalah kelompok dari mahasiswa program guru dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan Universitas Tadulako, di mana media ini yang dibuat yaitu berupa gambar yang menunjukkan bahwa pembelajaran tentang IPS. Dan jumlah siswa yang terdapat di dalam kelas itu jumlahnya ada 25 orang dan terdiri dari 10 anak laki-laki dan sisanya 15 anak perempuan. Dan data ini dilakukan secara tertulis dan observasi. Dan analisisnya itu dan kualitatif terdapat 3 tahapan, yaitu reduktif data, penyajian data, dan penarikan atau verifikasi. Dan di sini dilakukan observasi terhadap guru dan siswa dalam meningkatkan melalui siklus 1 ke siklus 2 dalam mencapai kategori yang sangat baik. Jadi dengan media gambar ini membantu siswa untuk lebih meningkatkan lagi hasil belajar siswa di kelas 5. Di sini para peneliti melakukan suatu pembuatan diagram alur, desain penelitian tentang model Chemis dan Mr. Taggart. Dan di sini dia melakukan pertama-tama yaitu pelaksanaan tindakan kelas. Ternyata ada 2 siklus yang terdiri dari 4 fase, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Pada perencanaan kegiatan, peneliti melakukan suatu perangkat pembelajaran dan juga menyiapkan suatu materi dan membuat lembar observasi serta menyiapkan alat-alat evaluasi untuk melihat peningkatan untuk para siswa di kelas 5. Pelaksanaan tindakan kelas disesuaikan dengan rencana yang telah disusun dalam rencana pembelajaran di SD.
Dan observasinya yaitu mengamati kegiatan yang dilakukan siswa selama pelaksanaan dan menggunakan media gambar untuk meningkatkan hasil mata pelajaran IPS di kelas. Kemudian para peneliti melakukan dan mengisi dan menganalisis lembar observasi, afektif, dan psikomotorik untuk mengetahui di mana kemampuan siswa selama pembelajaran dengan menggunakan media gambar. Ternyata pada refleksi terdapat kegiatan siswa selama pelaksanaan pelajaran, siswa itu termotivasi untuk mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh guru. Ternyata mereka lebih senang menggunakan media gambar dibandingkan dengan ceramah yang dilakukan oleh seorang guru. Pada siklus kedua, membuat perangkat pembelajaran, menyiapkan materi dengan menggunakan media gambar dan lembar observasi dan melakukan menyiapkan alat evaluasi. Dan pada siklus kedua ini penelitian tindakan kelas dilaksanakan sesuai dengan rencana dan memperhatikan kekurangan pada siklus yang pertama. Dan pelaksanaan ini disesuaikan dengan pelaksanaan yang disusun secara rencana pembelajaran. Untuk observasinya, mengamati kegiatan dilakukan siswa dalam pembelajaran menggunakan media ternyata meningkatkan hasil belajar siswa. Hampir sama dengan siklus yang pertama. Terus kemudian juga peneliti melakukan mengisi dan menganalisis lembar observasi afektif dan psikomotor untuk mengetahui di mana kemampuan siswa. Di sini refleksinya ternyata kegiatan siswa selama pelaksanaan mampu berperan aktif dalam pembelajaran dan itu memotivasikan kembali siswa di kelas 5. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis kuantitatif, yaitu di mana di sini menggunakan rumus presentase daya serap individu dan juga melakukan presentasi tuntas klasikal dan juga melakukan mean atau nilai rata-rata. Dan di sini yang kedua ada juga tentang analisis data kualitatif dan juga diambil dari presentase nilai rata-rata siswa. Ternyata indikator yang keberhasilannya ini kuantitatif menunjukkan bahwa daya serap individunya itu mencapai 66%. Ketuntasan belajar klasikal rata-ratanya 80% dan hasil observasi dan siswa berada dalam kategori yang baik. Adapun tujuan pembelajaran IPS di kelas 5 ini untuk meningkatkan hasil kerja siswa, hasil belajar siswa, dan ini juga melaksanakan pembelajaran yang aktif dan inovatif di dalam kelas dan mampu mengembangkan penyusunan tugas agar siswa tidak merasa bosan dan guru hendaknya juga bisa membuat siswanya itu bersemangat dalam belajar, yaitu dengan cara mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya, di mana guru dibutuhkan untuk membuka wawasan cara berpikir siswa untuk bagaimana caranya mereka memecahkan suatu masalah nanti di masyarakat. Dengan sekian dan terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Latifa untuk kesempatan saya pada hari ini. Selamat ketemu lagi Bu.